Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gina Aziza dengan NIM 2340101055. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Kelayakan Penerapan E-commerce sebagai Strategi Pengembangan Bisnis pada CP Karisma Putra Kencana. Di sini ada slide pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, terutama melalui pemanfaatan e-commerce. E-commerce memberikan kemudahan bagi perusahaan yang memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan akses tanpa batas kepada konsumen. Namun, dalam penerapan perusahaan, tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan dari aspek finansial. Oleh karena itu, CV Karisma Putra Kencana perlu melakukan analisis kelayakan untuk mengetahui apakah penerapan e-commerce benar-benar layak dijadikan sebagai strategi pengembangan bisnis. Baik, pada slide selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama, perusahaan belum mengoptimalkan pemanfaatan e-commerce dalam kegiatan bisnisnya. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai kesiapan teknis perusahaan dalam mengimplementasikan sistem e-commerce. Yang ketiga, kesiapan sumber daya manusia serta dukungan manajemen dalam transformasi digital masih perlu dianalisis lebih lanjut. Yang keempat, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk memiliki strategi pengembangan berbasis digital. Baik, slide selanjutnya ada strategi keunggulan kompetitif. Penerapan e-commerce dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan melalui beberapa strategi. Yang pertama, strategi diferensiasi layanan digital, yaitu dengan menyediakan informasi produk yang lengkap, sistem pemesanan yang mudah, serta pelayanan yang cepat dan responsif. Yang kedua, strategi efisiensi biaya, atau bisa disebut cost leadership, di mana perusahaan dapat mengurangi biaya promosi dan operasional konvensional. Yang ketiga, perluasan pasar. Karena e-commerce memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen tanpa batas geografis. Yang keempat, penguatan hubungan pelanggan atau customer relationship management melalui program loyalitas dan pemanfaatan data pelanggan. Dengan strategi tersebut, e-commerce tidak hanya menjadi media penjualan, tetapi juga alat untuk meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Baik, pada slide selanjutnya ada analisis perilaku konsumen. Perkembangan e-commerce juga mengubah perilaku konsumen menjadi lebih digital dan praktis. Saat ini konsumen cenderung mencari kemudahan, kecepatan, serta membandingkan harga dan kualitas produk sebelum membeli. Faktor seperti ulasan pelanggan, promosi online, dan keamanan transaksi menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan platform yang mudah digunakan, aman, dan menarik agar dapat meningkatkan minat serta loyalitas pelanggan. Baik, pada slide selanjutnya ada perspektif pelaku usaha. Dari perspektif pelaku usaha, penerapan e-commerce merupakan peluang strategi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan kesiapan internal, seperti kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, serta biaya investasi dan pemeliharaan sistem. Selain itu juga, pesaing digital yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk terus berinovasi. Jika direncanakan dengan matang dan didukung komitmen manajemen, maka e-commerce dapat menjadi strategi pengembangan bisnis yang efektif bagi CP Karisma Putra Kencana. Baik, pada slide selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis penerapan e-commerce pada CP Karisma Putra Kencana, dinilai layak untuk mempertimbangkan. Dari aspek teknis, e-commerce dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses pasar. Dari aspek ekonomi, penerapan ini berpotensi menekan biaya promosi dan distribusi serta meningkatkan volume penjualan.
Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan manajemen, serta kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Dengan strategi yang tepat, e-commerce dapat menjadi keunggulan kompetitif dan mendorong pertumbuhan bisnis secara keberlanjutan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.